Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Slip giok berwarna darah pecah dan berubah menjadi bubuk di tangan Swan King. Wajahnya sangat ganas dan postur sopannya yang biasa hanyalah penyamarannya. Di antara puluhan bintang yang terhubung di Taisu, terdapat sebuah bintang berdarah. Jika seseorang memasukinya, seseorang bisa melihat pemandangan seperti api penyucian di bumi. Mayat berserakan di seluruh lapangan dan ada banyak sekali sosok di sana. Wajah mereka tampak ngeri dan bau busuk memenuhi bintang di mana-mana. Jumlah orang yang tewas di sini tidak terbayangkan dan ada sungai darah yang nyata. Darah ini menyerbu pusat bumi dan terus masuk ke dalam bintang bersama dengan darah. Ada sesosok tubuh yang duduk bersila di sini. Semua darah mengalir ke arahnya. Saat ini, sosok yang duduk bersila dan dikelilingi oleh darah tiba-tiba membuka matanya. Tidak tahu berapa lama sosok ini tersembunyi di sini. Tubuhnya sedikit bergerak, melepaskan aura yang sangat kuat. Selain debu, ada lapisan keropeng darah yang tebal di tubuhnya. Semuanya berubah menjadi asap dan debu sebelum menghilang karena guncangan ini. Sendi-sendi di tubuhnya tampak kaku dan mengeluarkan bunyi klik. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan-lahan berdiri. Tidak ada emosi di matanya. Dia bahkan tidak memakai aksesoris sepatu apapun. Pakaiannya compang-camping. Saat dia berdiri, segel bintang di antara alisnya berkedip-kedip dan ada bintang di matanya yang terbuka dan tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa sosok ini juga seorang kultivator keabadian fisik. Kemudian, dia mengambil langkah maju dengan kaki telanjang. Tubuhnya mengirimkan hantaman yang kuat, menembus tanah dan keluar dari bintang darah. Di medan perang, Ye Beijing yang masih menanyai Su Qiantai juga menyadari sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat pelangi panjang sedang melaju ke arahnya dari kejauhan. Siapa itu? Ye Beijing menunjuk dan bertanya. Su Qiantai memasang ekspresi bingung, seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Aku juga tidak tahu, jawab Su Qiantai. Xiaoyan yang tak jauh dari mereka juga memandang sosok yang sedang mendekat dengan kecepatan tinggi. Aura yang kuat, itu adalah tubuh keabadian fisik. Tubuh fisik yang sangat kuat. Ye Beijing melepaskan Su Qiantai, berbalik dan menghadap sosok yang bergegas ke arahnya. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan pelangi panjang ini datang ke arahnya. Kecepatannya secepat bola meriam dan kecepatannya terus meningkat. Menggunakan tubuh sebagai senjata, dampaknya pasti akan sangat mengejutkan. Ye Beijing juga menyadarinya. Dia menoleh untuk melihat Xiaoyan sebelum berkata, "Sepertinya itu datang untukmu," ucap Ye Beijing. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu siapa sosok itu. Namun dia datang sebagai musuh yang bahkan berniat membunuhnya dalam satu serangan. Xiaoyan tidak perlu banyak berpikir bahwa sosok ini pastilah orang yang dikirim Taisu. Pelangi panjang semakin dekat dan arahnya semakin pasti. Itu untuk Xiaoyan. Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan ini justru membuatnya sulit untuk bergerak. Tentu saja, Xiaoyan tidak pernah ingin mengelak. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Beijing. Jika sikap Ye Beijing terhadap Xiaoyan sesuai dengan apa yang dia tunjukkan, dia pasti akan menghentikan bahaya ini untuknya. Su Qiantai, jika kamu tidak mengambil tindakan saat ini, aku akan menuntutmu kepada Master Su. Kali ini, Swan King tidak berteriak terang-terangan, tetapi menggunakan transmisi jiwa. Dia adalah boneka Tuan Su. Tugasmu hanyalah memblokir wanita itu. Kamu harus membunuh reinkarnasi Susang di sini. Mata Su Qiantai langsung berubah saat mendengar ini. Keseriusan terungkap di wajahnya setelah mendengar Master Su. Itu karena dia mengenali sosok pelangi panjang itu. Meskipun Master Su tidak ada di sini, boneka dewa itu akan merekam semua yang dilihatnya kali ini. Jika dia tidak mengambil tindakan kali ini dan jelas-jelas melepaskan Xiaoyan, maka Master Su pasti tidak akan melepaskannya. Su Qiantai tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Beijing. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Brengsek, beraninya kamu memiliki ide menundaku. Kau mencari kematian.
Ye Beijing mengerutkan kening, berbalik dan segera mengambil tindakan untuk memblokir serangan Su Qiantai. Pelangi panjang mendekat dalam sekejap mata, dan itu semakin dekat ke Xiaoyan. Jaraknya hanya 100 kaki. Dampak dari tubuh fisiknya sangat mengejutkan Xiaoyan. Melihat Su Qiantai yang tiba-tiba menyerang Ye Beijing, ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Kali ini dia tidak berani bertaruh apakah Ye Beijing akan melindunginya. Adapun serangan mendadak Su Qiantai, Xiaoyan tidak menganggapnya aneh. Ada terlalu banyak mata di sini. Jika ini masalahnya, Su Qiantai juga tidak berdaya selain menunjukkan bagiannya. Kalau tidak, maka akan terlalu disengaja. Bahkan jika Master Su tahu bahwa dia akan mengkhianati, dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Bagi Master Su, tujuan mengirim Su Qiantai ke Sensi terlebih dahulu tidaklah sederhana. Xiaoyan melihat pelangi panjang di depannya dengan sungguh-sungguh. Saat ini petir berkumpul di bawah telapak kakinya. Jika Ye Beijing tidak dapat mengambil tindakan, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dampaknya mengguncang kehampaan. Saat mendekati Xiaoyan, kekuatan selubung tak kasat mata datang menghalanginya, membuat Xiaoyan tak bisa bergerak. Ekspresi Xiaoyan berubah, bukan kekuatan yang menghalanginya, tapi kekosongan di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk menembus kekuatan kehampaan. Brengsek! Xiaoyan mengutuk marah. Ye Beijing terjerat oleh Su Qiantai, dan sepertinya tidak punya waktu untuk merawatnya. Dalam sekejap pelangi panjang muncul di depan Xiaoyan, seperti meteorit yang melaju kencang yang hendak menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Xiaoyan bersiap menggunakan seluruh kekuatannya. Dia harus menghindar bagaimanapun caranya. Jika tidak, dia mungkin akan langsung dilenyapkan dengan satu pukulan. Namun tepat saat Xiaoyan akan menggunakan lubang jiwa kehampaan untuk melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Xiaoyan sudah mengenali sosok anggun itu tanpa melihat wajahnya. Sosok di depannya adalah tiruan Ye Beijing, Yuyan. Yuyan menggambar lingkaran di depannya dengan jarinya, dan tirai cahaya tiba-tiba muncul. Pelangi panjang menabraknya secara langsung. Sosok seperti meteorit menghantam tirai cahaya Yuyan dengan sikap yang ganas. Tirai tipis Yuyan langsung runtuh tanpa ada tanda-tanda menghalanginya. Setelah runtuh, tirai itu mengenai tubuh Yuyan. Yuyan menggigit ujung lidahnya, dan dia langsung membakar meridiannya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kegilaannya. Tubuh Yuyan meledak dengan aura kuat, dan lengannya berubah menjadi kabut darah. Kemudian tubuh fisiknya pun ikut runtuh. Tiba-tiba, kegelisahan yang panas menyebar dari tubuh Yuyan. Dia sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang salah. Api 3 warna menyapu dan 3 jenis guntur mengelilinginya, berusaha melindungi dirinya sebanyak mungkin. Xiaoyan tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, yang langsung memaksa Yuyan meledakkan dirinya. Penghancuran diri Yuyan tidak mencakup area yang luas seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Sebaliknya, penghancuran diri itu sangat kecil, memungkinkan semua kekuatan yang sangat menakutkan terkonsentrasi pada sosok pelangi panjang tersebut. Penghancuran diri Yuyan menghalangi sosok tersebut, tapi Yuyan juga membayar harganya dengan nyawanya. Xiaoyan terkejut. Meski Yuyan hanyalah tiruan Ye Beijing, dia sebenarnya mempertaruhkan tubuhnya demi melindunginya. Saat Xiaoyan melihat kematiannya, masih sangat sulit baginya untuk menerimanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.